Sahabat sehat, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Tapi kali ini saya tidak di studio, saya di rumah karena memang ini masalah pandemi ya, COVID-19. Kita semua berdoa, semua ini cepat berlalu sehingga semua bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan normal. Tapi saya percaya Tuhan pegang kendali. Jadi apapun yang terjadi pasti ada sesuatu yang baik. Tetapi di masa-masa seperti ini kita meresponin maksud baik dari pemerintah untuk kita di rumah. Istilahnya banyak sih, ada yang lockdown, ada yang PSBB, dan banyak-banyak hal. Nah, sahabat sehat, saya kali ini sedang terhubung dengan teman-teman kita yang sedang di Amerika. Ya, saya tahu kondisinya sangat berbeda sekali. Ini kebetulan ada beberapa sahabat-sahabat saya yang anaknya sedang sekolah di sana. Jadi kita akan menghubungi mereka dan kita akan cerita-cerita, sharing-sharing bagaimana mereka melewati itu dengan segala kemurahan Tuhan ya. Mereka bisa melewati dengan baik. Bagaimana, nanti kita tanya sekolahnya gimana, makannya gimana, supaya dimanapun Anda berada tahu bahwa Anda nggak sendirian. Semua sedang melewati dengan berusaha sebaik-baiknya. Oke, sekarang saya akan mulai menghubungi mereka. Nah, ini kita sudah terhubung ya. Oke, halo Karen dan Kiko. Halo. Ya. Jadi sahabat sehat, ini keduanya akan mewakili teman-teman anak Indo, ya istilahnya gitu, yang sekolah di Amerika. Sebelum yang kaos putih ini namanya Karen, ya Karen. Lalu yang kaos hitam namanya Kiko. Saya mau tanya-tanya dulu. Kalian berdua, Karen, kalau Karen sih saya udah kenal dari Semarang. Kalau Kiko dari mana? Dari Semarang juga. Oh, dari Semarang. Oke, udah berapa tahun kalian di Amerika Serikat? Hampir dua. Hampir 2 ya. Kalian berdua, Kiko sama Karen, ini kalian posisinya sekolahnya sama atau enggak? Sama. Sama. Jurusannya? Beda. Nah, kalau Karen jurusannya apa? Aku jurusan bisnis. Kalau aku biochemistry. Wow, wah kamu kayak aku kamu. Iya. Berarti kamu ngerti, berarti kamu ngerti kalium gitu ya? Oke, oke. Lain kali, Kiko, kalau sudah pulang Indo, kita nulis buku bareng ya. Kalau kalau Karen jadi modelnya Om Yu aja. Oke, nanti memang Karen mau nggak mau mereka mau nanti di akhir ini akan tetap ada covernya Karen udah jadi ya, buku nutrisi dan imunitas. Nanti akan tetap saya sharing, saya bagi karena video ini akan memberkati semuanya. Oke, saya mau tanya. Lalu Karen dan Kiko itu satu tempat tinggal yang sama? Iya. Yes. Satu kamar? Enggak, beda. Jadi Enggak ya? kayak Oke. apartemen tetap. Oh, satu apartemen, satu flat gitu ya. Oke, oke. Saya kebiasaan manggil mereka Mimi, jadi mereka manggil saya Om Yo. Jadi karena kami sudah punya hubungan yang baik dan ini memang kami menghubungi seorang yang sudah kami kenal supaya bisa jadi sharing yang benar. Oke, Anda berdua, kalian berdua tinggalnya di kota mana? Kita di Pleasant Hill. Kayak pinggirnya San Francisco. Oh, daerah San Francisco tapi sebelah gitu. Kalau boleh saya umpamakan, boleh nggak saya bilang Salatiga dan Semarang gitu boleh? Iya bisa. Kalau nggak kayak Kurang lebih ya. Kudus. Oke, Iya, oke, Semarang. oke, oke. Jangan Kudus, nanti Karen inget papanya terus nanti kalau bilang gitu. Oke. Oke, sekarang ini daerah San Francisco ya. Om Yo, Iya. saya, Om Yo ini pernah ke Amerika kemarin kan sebulan. Rencananya Desember ini tanggal 25 kalau Tuhan izinkan ke sana sampai Januari. Terus tahun depannya lagi Thanksgiving. Jadi Om Yo sudah punya jadwal ke Amerika. Cerita ini sebenarnya tujuannya mau tanya ini sih. Om Yo kan berputar-putar di kota yang sama. Contohnya ke Philadelphia, lalu ke Colorado. Colorado kan dingin banget tuh ya, salju. Om Yo sampai pernah terjebak salju 1 meter. Nah,
Nanti selain kalian juga ada teman-teman yang di Colorado yang akan Om Yu wawancarai. Tapi intinya Om Yu mau tanya, Philadelphia, Colorado, ke Maryland, lalu ke New York. Nah, itu Om Yu putar-putar di sana. Kira-kira Om Yu mau tanya, ke San Francisco berapa jauhnya kalau dari New York? Kalau naik pesawat terbang? Pas itu kita tahun lalu pernah sih ke New York. Tapi kita waktu kayak transit sekali sih. Jadi kira-kira kayak berapa jam ya? 6. Wah! Tapi kayak itu sama transitnya tapi kalau pesawatnya bentar-bentar doang. Kayak mungkin bisa kan ya? Mungkin bisa 1 jam 2 jam nah, kurang lebih ya. Oke. Jadi kalau naik mobil pernah dengar nggak dari New York ke mana? Ke daerah kalian? Sorry tadi daerah kalian apa namanya? Passion apa? Pleasant Hill. Tapi biasa kita kalau kita pergi kita dari San Francisco ya. Oke. Kalau San Francisco ke daerah kalian, mobil berapa jam? Biasa 4-5 menit deh, kayak sampai 1 jam gitu. Oke. Oh ya. Oh, jadi segitu ya. Enggak. Jadi ini biar semua bisa membayangkan. Oke. Jadi San Francisco sendiri berbedanya sama New York apa, Karen? Kurang lebih ramenya atau apanya gitu? Iya, beda. New York kayak lebih kayak kota, kumuh, kayak Jakarta gitu loh. Kayak apa ya? Oke. Kayak cuma orang-orang kerja gitu-gitu kok. Kalau San Francisco? Lebih banyak gimana ya? Kayak lebih skyscrapersnya lebih banyak. Iya. Oke. Nah, sekarang Om Yu supaya bisa membandingkan kurang lebih toh. Nah, Om Yu kan Philadelphia itu seakan-akan kota kuno gitu ya di sana. Nah, kalau yang Pleasant apa? Pleasant Hill. Pleasant Hill. Oke, Pleasant Hill. Yeah. Itu daerahnya gimana? Memang orang sekolah-sekolah atau orang kerja-kerja atau bagaimana? Ya, sepi sih. Sini daerah kayak benar-benar kecil. Kayak BSD gitu. Oke. Kayak Serpong gitu ya. Jadi daerah baru sekolah-sekolah gitu. Tapi banyak sekolah di sana ya? Lumayan. Di sini adanya kayak sekolah kita yang universitas, kayak sisanya kayak sekolah-sekolah SMA. Oke. Itu kurang lebih supaya kita mengerti daerah Anda. Oke. Sekarang mau tanya nih. Di masa ini Kiko dulu. Kiko, sebelum COVID-19 sama sekarang, ini kan terjadi perbedaan yang menyolok. Ceritakan sedikit deh tentang gimana suasana di Pleasant Hill itu sebelum dan sekarang ini. Kayak terasa lebih sepi aja sih jalanannya, kayak biasanya rame, kayak apalagi kan rumahnya kita deket sama sekolah, terus kayak sekolah sekarang kosong, nggak ada orang, terus ya apa ya, bedanya. tapi intinya benar-benar sekolah libur gitu ya? Iya, kayak benar-benar kosong, terus kayak kalau grocery shopping juga kayak sekarang dibatasin, ada 1 hari khusus buat orang tua. Oh, kalau pagi yang boleh masuk grocery shopping cuma boleh orang tua. Oke. Ya, karena memang secara kesehatan orang-orang yang sudah umur itu cenderung rentan daya tubuhnya. Ya, yang kayak Karen, Kiko ini kan kuat ini. Tanda petik makannya banyak, tidurnya banyak. Jadi kuat. Ya, waktu kalian membawa sesuatu, tanda petik ya, membawa sesuatu kalian kuat, tapi kalian menularkan. Nah, jadi orang tua-tua terutama Mbak diabetes dan kolesterol ini, bagi semua sahabat sehat yang sedang mendengarkan, pastikan Anda mengobati itu juga, karena kalau tidak, virus gampang masuk. Nah, Karen, patogen itu kan ada 4, ya. Ini sebenarnya bagiannya Kiko, tapi nggak apa-apa, kamu harus belajar. Patogen ada 4. Yang pertama itu bakteri, lalu ada virus,
lalu ada namanya jamur dan namanya parasit. Parasit itu cacing pita tuh. Ya, jamur ya kalau nggak mandi setahun gitu ya, gitu. Nah, corona ini kan virus. Maksudku gini, seberapa besar pengertian kalian tentang virus ini, COVID-19, yang kalian dapat? Karena sebenarnya Om Yu mau menjelaskan bahwa seberapa pengertian, karena Om Yu kan wawancarai banyak orang, seusia kalian, itu pengertian ini seberapa berbahayanya sehingga kalian taat di dalam. Itu sebenarnya yang sebenarnya mau di-sharingkan tuh itu. Kenapa kalian di sana kan cenderung ketat, tidak boleh gerak. Nah, di sini tuh Anda lihat ya, kalau di Indonesia, wah ya ampun, itu masih santai-santai. Dan itu kan berdasarkan pengertian. Nah, gimana? Karen, belum jelaskan sedikit. Kalau menurut aku awalnya coronavirus kayak dikiranya cuma kayak biasa aja, kayak flu biasa kan. Terus ternyata lama-lama malah tambah parah. Jadi kayak, oh ternyata ini virus serius gitu. Terus kayak targetnya malah kayak yang lebih tua, soalnya kan ya imunitas tiap orang kan beda-beda. Apalagi kalau kita masih muda kayak lebih nggak terlalu kena. Cuma ya tetap bahaya buat semua orang. Oke. Karena ada beberapa temannya Om Yo yang anaknya itu, sorry ya, sekolah di Amerika meninggal gara-gara beli online tanpa tahu prosedurnya. Jadi ini juga berbagi ya untuk teman-teman yang lainnya. Jadi kalau Anda beli online, pastikan Anda tetap waktu mengambil tetap pakai sarung tangan, harus pakai itu. Lalu dibongkar di depan. Kalau makanan langsung bawa Tupperware aja, langsung dipindah di dalam, terus dibuang, kita masuk kamar tanpa bawa kemasan. Ya Karen ya, itu paling penting. Lalu memang tetap harus punya. Kalau hand sanitizer sama sabun, paling bagus sabun sih. Ya, hand sanitizer itu hanya melumpuhkan. Jadi the best tetap sabun. Jadi tetap kalian kalau perlu memang bawa sabun cair kecil. Itu the best. Di sabun air kecil, nanti kalau misal di umum pun setelah belanja-belanja ke toilet, lalu cuci tangan sedikit. Karena memang saya tahu sih, tapi ini berjaga-jaga kalau di luar standar di kalian di Amerika memang lebih bagus. Tapi kadang-kadang Anda harus lihat di Amerika itu lebih banyak orang gemuk. Jadi kemarin Philadelphia hubungin saya, tanya Pak kenapa beberapa korban banyak gitu di Amerika. Ternyata di mereka ini obesitas juga banyak, yang pertama. Kalau obesitas banyak, pasti gula darah tinggi. Gula darah tinggi, pasti gampang kena. Jadi, sorry, kalian termasuk Iko dan Karen harus jaga berat badan. Jadi itu harus tetap, nanti Karen sama Iko bisa lihat di YouTube-nya Om Yo, Sport Affect Your Health, itu tentang gerakan-gerakan olahraga di rumah. Ya, nanti Karen kalau perlu di Om Yu kirimin ya, supaya semua olahraga ya. Tapi gerakan-gerakan nggak usah pakai fitness ya. Sejak Om Yu ngelatih beberapa artis, Om Yu ciptain gerakan-gerakan yang bisa untuk artis latihan di rumah. Oke, yang sekarang kita tanyakan berdua gantian ya. Iko dulu. Iko, perbedaannya sekolahnya gimana nih? Sekolah masih jalan online kan harusnya ya? Harusnya. Beda banget sih, soalnya kan semester terakhirku masih ada pelajaran biologi sama kimia. Biasanya kan harusnya lab banyak kak. Kayak biologi kayak lagi belajar apa kayak hewan-hewan gitu kayak organ-organ. Mikrobiologi, ya. Sekarang karena online belajarnya harus cuma nonton YouTube, gurunya yang ngelakuin sendiri. Jadi menurutku kayak kurang enak gitu. Kalau lihat langsung kan lebih gampang tahu. Tapi kalau gurunya yang nge-video tuh biasanya blur, kalau nggak jelas lagi ngomong yang mana. Terus kalau kimia paling kerasa sih, soalnya kayak lagi belajar bikin organik, kimia organik gitu kayak susah banget. Kalau online. Oke. Iya, tahu. Karena kan kalau kimia itu berhubungan dengan cawan Petri, kimia. Kamu harusnya netes sendiri ya. Biasanya Om Yo kalau sama mahasiswanya Om Yo bilang, tuh ambilkan NaCl, ya kan ngambil natrium, netes. Karena proses buka, ngambil, itu pengaruh banget ya. Dan kita belajar di sana, suhu tubuh, panas, oven, itu kan ada alat-alat yang nggak bisa dipraktekkan. Tapi ya inilah, ya. Jadi tetap harus belajar ya. Kalau mata kuliahnya
Karen ini kan menghitung-hitung uang yang bukan milikmu toh, hitung-hitung gimana businessman. Om Yo dulu, jadi Om Yo sekolahnya dua. Om Yo pernah ngajar bisnis, jadi Om Yo ngajar namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, gitu misalnya ya. Jadi rancangan perusahaan gitu. Nah kalau di Karen, perbedaan apa yang terasa gitu, yang terasa? Kalau last semester ini untungnya aku cuma tinggal sedikit pelajarannya. Soalnya aku kayak ngebut gitu kan ngambil yang Oke. kayak main subjects-nya. Jadi kayak yang last semester ini aku cuma general education. Itu juga ada Oke. lab, physics lab gitu. Ya sama kayak Keiko sih, kayak bingung aja soalnya kayak biasa gurunya kayak nunjukin langsung. Tapi ini kita harus kayak kalau mau nanya email gurunya, belum nanti kayak kalau gurunya lama jawabnya. Terus kadang gurunya tuh malah nggak ngasih video, cuma ngasih audio. Jadi kita juga bingung gitu. Oke, iya, karena nanti kamu berhubungan dengan ini ya, template-template keuangan, lacur-lacur sesuatu, form-form ya, bisnis ya, kan ada sesuatu yang harus dilihat. Oke, jadi intinya itu ya, tapi ya itulah kondisi, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang nggak bisa dirubah, ya kita rubah diri kita lebih semangat, paling tidak gitu ya, Karen sama Kiko ya. Karena Om Yo juga, Om Yo ini lagi sertifikasi juga. Ya ini sekolah kapan mengambil forensik ya masih berhenti ya. Lalu ini yang masih terus lagi sertifikasi untuk diabetes. Jadi memang tidak segampang itu, tapi ya itu, kalau kita tidak bisa merubah sesuatu yang di luar semua sahabat sehat, paling tidak kita bisa merubah diri kita. Kita lebih semangat, kita lebih antusias, yang memang dulu santai, tunggu mereka ngomong, sekarang kita buka buku dan itu. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang hampir terakhir tanpa kerasa kita sudah hampir 15 menit lebih ya. Oke, sekarang kita tanya, Kiko. Nah, Kiko sendiri kalau saya nggak tanya di Semarang ya, di Amerika makanan kesukaannya apa coba? Jangan bilang semua loh ya. Biasa kalau paling seneng salmon, ayam, sama baby. Karen, kalau Karen? Kayak kalau masak ya. Aku biasa ayam kayak chicken breast gitu. Oke. Enggak. Obvio sendiri habis ke sana ya, Obvio terkejut sekali sih. Ukuran masakan di sana itu kan big gitu ya. Big. Nah, jadi akhirnya Obvio lihat, wow. Jadi obesitas itu cenderung memicu dan memang beda masakan di rumah dan tidak. Nah, sekarang yang Obvio tanya itu gini. Tadi kan sudah tanya senengannya itu. Apakah masih bisa dinikmati di masa-masa ini? Enggak di sana sekarang. Itu yang sebenarnya kita mau berbagi sih. Masih sih. Tapi lewat delivery gitu. Iya, bisa kayak makanan luar. Oh, jadi sana sekarang take away gitu masih bisa ya? Masih. Oke, itu sih sebenarnya yang kita mau belajar. Jadi kita mau tahu di sana gimana kondisinya. Karena kan memang di satu pihak kita dengar berita di sana itu kan sangat mencekam gitu ya. Terutama di New York ya. Di New York ya. Iya. Om Yo hubungin friend-friend yang di New York itu sangat parah gitu. Jadi mereka benar-benar karena Passion Hill tadi agak cukup jauh dikit ya. Oke, tapi ada batasan enggak jam waktu di sana keluar? Ada kan kayak sebelum malam. Kalau belanja juga dibatasin juga sih. Kayak soalnya paling susah tuh waktu itu kita mau aku Fania Karen kan kangen gorengan, pengen butuh tepung. Tepung paling susah nyari ya kayak. Terus sekarang kalau ada tepung, ada stok gitu, per orang maksimal beli 1 karung aja. 1 karung. Oke. Kayak tiap orang ya di limit gitu. Jadi itu tepung yang balut untuk goreng apa sama apa dibalut gitu ya? Tepung yang buat apa aja. Oke. Oke, jadi ayam ditepungin itu tinggal digoreng gitu aja ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah sekarang mau tidak mau kalian adakah aktivitas memasak di tempat kalian karena masalah ini? Iya, lebih sering masak rame-rame ya. Iya. Nah, kalau cuma ada waktu. Jadi sebenarnya maksud saya begini nih, masaknya sering masak rame-rame kan? Kalian masak atau lebih cenderung buka kaleng?
Mie instan atau apa, Pak? Ini tolong buat sharing aja. Campur. Campur Kalau ya? nggak mau, Ya. kalau nggak malas masak beneran. Tapi kalau lagi debe, lagi malas masak gitu, mie. Kalau nggak kayak microwave. Ya. Oke. Jadi masakan yang siap itu ya, tinggal dipanaskan aja ya Karen-nya. Oke, semua sahabat sehat sebenarnya masakan-masakan seperti mie instan ya, apa itu sebenarnya memang diciptakan untuk satu kondisi yang seperti ini. Jadi kalau Anda mengkonsumsinya, pastikan tadi ya ada jaraknya diganti gitu. Dan kedua, untuk lihat mie instan, makanan kaleng, jangan tanggal expired-nya ya. Karena saya dari kimia pangan menjelaskan ini supaya Anda semua ngerti bahwa tanggal expired kadaluarsa itu tidak jadi aturan pertama kali. Jadi yang pertama kali adalah kemasan. Ketika kemasannya sehat, baru kadaluarsa dilihat. Seringkali semua orang salah, kadaluarsa dilihat pertama, tapi ada karat sedikit, ada penyok sedikit. Nah, itu sudah ada bakteri. Karena itu segel apa itu harus diawasin dulu sebelum lihat kadaluarsa. Setelah penampakan baik, baru dilihat kadaluarsa. Nah, itu ya, Karen sama Kiko ya, harus ngerti itu. Jadi, lihat kemasan baik dulu, baru kadaluarsa. Walaupun di sana standar tinggi, tapi dalam kondisi yang seperti ini kan kita bonus ya, siapa yang tahu, jadi tetap harus waspada. Dan harus dicampur. Kalau ada mie instan gambarnya telur, berarti memang mie dimakan dengan telur, ya. Karena telur menghambat mie jadi karbohidrat dengan cepat. Karena itu diabetes bisa dihindari dengan itu. Makan mie dan telur, ya. Atau ditambahin sedikit sayur kalau bisa. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih, ya, bagaimana suasana sendiri kalian ya melewati ini semua. Jadi ini tips ya, itu kasih tips gantian sama Karen, bagaimana kalian melewati ini. Ya kan pasti ada boring, pasti itu toh, ya toh boring. Om Yo aja boring kok, apalagi kalian ya. Om Yo ini kan keliling terus ya toh, ngajar, terus pagi di Singapura, malam di Medan, ya toh bisa kayak gitu. Tapi ini ya udah. Nah, Om Yo kan pasti, Om Yo sekolah, Om Yo bikin buku, Om Yo bikin YouTube seperti ini. Nah, itu gimana sih sebenarnya melewati ini? Gitu. Kasih tips sama buat teman-teman seumuran kamu yang di Indo gitu. Ini penting. Ya, sedikit dong, ayo. Kita Paling lebih kayak nonton 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 film lah. nggak series Baca. rame-rame gitu. baca novel yang belum sempat tak baca. Iya. Itu menarik dia. Sama mungkin ya studi. Tapi kalau studi selalu ada PR-PR gitu selalu ada ya. Ada ya. Ya minggu pasti ada dari Dikasih ya. Karena anaknya Om Yo, Sion juga kan masih sekolah itu ya tetap tiap hari kayak ini lagi UAS di Indonesia ya. Jadi UAS-nya online. Iya, UAS-nya online. Tapi ya sebenarnya sekarang yang terakhir ya, ini Karen. Karen sebenarnya sekolah libur ini seneng atau enggak atau apa pengharapan untuk pandemi ini? Coba kasih. Ya ada plus minusnya sih, kayak semua orang pasti seneng kalau sekolah libur kan, tapi ini kan sekolahnya tetap online. Jadi kan sama aja kayak sekolah aja, cuma bedanya nggak bisa keluar-keluar gitu, jadi kayak susah kalau mau ngumpul sama orang-orang juga ada batasnya, ada social distancing-nya, jadi kayak ya sebenarnya lebih suka kayak biasa aja sih, kayak kembali ke normal setelah biasa. Gitu ya, itu harapan semua orang. Tanpa terasa kita sudah sampai ya. Jadi hari ini memang kita hanya sharing-sharing bahwa Anda semua tahu. Oh ya, Iko, suasananya itu ini kan berangsur-angsur ya. Dibandingkan awal, di tengah sama yang sekarang aja, anggap aja sekarang, 2 bulan yang lalu sama sekarang, lebih mencekam mana coba di kota Anda? Kayaknya sekarang udah lumayan tambah biasa sih orang-orangnya. Dulu yang awal-awal sempat, soalnya kayak yang dulu lebih sering kalau siap grocery shopping kayak gitu. Iya heboh, terus banyak yang udah habis. Tapi kalau sekarang udah mendingan sih. Tapi ya orang-orang sekarang, ya, tapi dulu orang-orang nggak pakai masker, tapi sekarang orang-orang udah pakai masker semua. Gitu aja. Oke. Itu jarak-jarak di supermarket, di mana ada aturan jarak-jarak begitu? Iya,
dikasih Biasa lakban. 6 feet. Iya, 6 feet apart. Iya, 6 feet apart gitu. Kayak Nah, ngantri mau bayarnya Oke, gitu. oke, oke. Tetap ada pembatasan seperti tadi ya. Jadi tetap pokoknya walaupun sudah mulai sudah bisa seperti biasa, tapi tetap keluar jamnya diatur, semua diatur ya. Iya. Oke, thank you ya. Ada mau titip salam untuk siapa teman-teman di Indonesia? Ya, stay safe aja ya. Iya. Oke, karena Sama berdoa. video kita ini kan, ya video kita ini kan habis ini akan di-upload di YouTube biar teman-teman tahu bahwa nggak cuma kalian sendirian yang lagi kesusahan, semua kesusahan, tapi Karen dan Giko bersama teman-teman yang lain mungkin ya di apartemen berusaha melewati ini dengan baik, ya. Jadi saya harapkan semua sahabat sehat tetap stay fit at home, jadi tetap sehat di rumah. Kerjakan apa yang kalian bisa, ya. Ingat, kalau ada sesuatu yang tidak bisa rubah diri kalian. Jadi ini hanya sharing supaya kalian tahu bahwa teman-teman Indo yang di luar negeri pun sedang berjuang untuk melewati semua dengan baik. Salam sehat dari saya, Giko sama Karen. Bisa pamitan sama yang lainnya. Iya. Oke. Oke semuanya, salam sehat dari saya.